Assalamualaikum semua. Ini merupakan hasil tugas IPS yang diberikan guru kami. Tugas ini berasal dari buku IPS kelas 8 kurikulum Merdeka yang seperti ini. Tugasnya ada di halaman 27. Kami bersepakat untuk memilih tambang emas Cikotok sebagai bahan materinya. Hingga saat ini masih ada perusahaan pertambangan yang melakukan eksplorasi maupun eksploitasi dalam skala kecil di wilayah Sabara Batuan dari formasi Cikotok ini. Selain itu, di lokasi ini juga banyak sekali pelaku penambangan emas tanpa izin atau PETI yang sulit untuk dikendalikan. Dalam melakukan aksinya diduga mereka juga masuk dalam kawasan taman nasional, sehingga harus ada langkah-langkah penertiban baik oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Kemudian untuk menghitung potensi sumber daya dari mineral logam, khususnya logam mulia yang ada, maka masih diperlukan evaluasi dan kajian yang lebih rinci, sehingga bisa ditetapkan beberapa lokasi wilayah izin usaha pertambangan mineral logam untuk memberikan kesepakatan. Setelah kemerdekaan, maka pertambangan emas digarap dengan lebih baik. Saat itu, pemerintah menugaskan sebuah perusahaan negara, yaitu ENVI, Tambang Emas Cikotok untuk melakukan operasi produksi emas dan mineral pengikutnya. Penambangan emas bawah tanah dimulai dalam tahun 1950-an dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 12 Juli 1958. Lokasi tambang bawah tanah terbesar berada di Cirotan yang dibuka sejak 1955. Sedangkan di sekitar Cikotok dibangun perkantoran dan pengolahan biji emas di Pasir Gombong. Pada akhir produksinya, tambang emas yang terakhir dikelola PT Aneka Tambang melalui Satuan Unit Penambangan Emas Cikotok atau disebut UPEC. Ini membuka lubang tambang Cikidang yang kemudian berproduksi tidak sampai 10 tahun dan tidak bisa dikembangkan lagi sebab lokasi potensi yang cukup besar berada dalam kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Pertambangan emas di Cikotok sudah dilakukan sejak zaman kolonial Belanda, di mana sejak tahun 1936 telah dilakukan persiapan penambangan menyusul ditemukannya cadang mineral logam, terutama emas setelah eksplorasi dan penelitian selama bertahun-tahun sebelumnya. Namun tambang emas ini tidak sempat berproduksi dengan optimal karena cahayanya Perang Dunia Kedua di mana Jepang sempat menguasai wilayah Indonesia. Pada masa penjajahan, Jepang juga tidak sempat berkembang dengan baik pada saat itu. Jepang lebih memusatkan Jepang juga tidak sempat berkembang dengan baik pada saat itu. Jepang lebih memusatkan perhatian kepada cadangan bahan galian untuk keperluan perang, yaitu timbal yang ada di daerah Cirotan. Selain itu, karena diketahui bahwa dari Cikotok terdapat potensial batu bara yang cukup baik sehingga dilakukan pengusahaan penambangan batu bara sampai harus mengerahkan rakyat dikerja paksakan sebagai romusa untuk kegiatan persiapan pertambangan tersebut, termasuk untuk membangun jalan kereta api dari Labuan ke Bayah. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, tambang Cikotok berada di bawah pengawasan Jabatan Pertambangan Republik Indonesia hingga akhirnya 1960 statusnya menjadi perusahaan negara. Setelah produksi sejak tahun 1997 sampai sekarang, produksi emas dan perak dilakukan oleh pertambangan Cikotok dan sekitarnya sebanyak 47.000 ton biji basa per tahun.
dengan cadangan biji emas pada waktu itu sebesar 569,41.000 ton dengan kadar AU 8,4 per ton dan AKE 481 per ton. Perkiraan akan habis tambang emas Cikotok memasuki fase pasca tambang pada tahun 2008 pada Januari 2016. Bagaimana pengaruh pertambangan tersebut bagi masyarakat provinsimu? Pengaruh tambang emas Cikotok bagi masyarakat provinsi kami adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru dan terciptanya perekonomian yang lebih maju di daerah sekitarnya. Bagaimana yang akan terjadi apabila tambang itu habis? Yang akan terjadi adalah banyak masyarakat sekitar yang akan kehilangan kontrak pekerjaannya dan akan pula terjadinya kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran tanah, maupun terjadinya bencana tanah longsor akibat proses pertambangan tersebut.